Selanjutnya kita bakalan coba akses yang namanya di halaman tambah mahasiswa ini. Kita coba akses di halaman model sudah tadi, kita sekarang mengarah ke halaman view. Nah, untuk profil ini kita hapus aja ya, kita tidak butuh. Profil baru about juga kita tidak butuh, kita hapus. Ya, kita butuhnya halaman index ini, halaman profil, search ini adalah halaman home. Ini kita hapus aja, index yang mahasiswa kita ganti namanya menjadi indeks. Ya, karena kita berada pada halaman controller index. Lalu di controller kita perbaiki beberapa data controller kita, mahasiswa controller. Nah, di sini sekarang kita tidak akses lagi mahasiswa, tapi indeks titik indeks seperti ini ya. Lalu di sini juga kita akses grid. Oke. Nah, sekarang kita perbaiki di halaman grid. Kalau kita lihat di sini kembali, tidak jalan. Kita jalanin dulu ya. Kita jalankan dulu PHP Artisan Serve. Oke, jalan. Oke, sudah. Kalau kita klik sama mahasiswa, nah sekarang sudah sama. Nah, sekarang kita sesuaikan data ditambah mahasiswa dengan yang kita buat sebelumnya di sini. Kita sesuaikan. Di sini ada NPM, nama, di sini ada tanggal lahir, baru di sini ada jenis kelamin dan sebagainya. Kita sesuaikan sama yang di sini. Oke, sekarang kita mengarah ke halaman view yang ada di resource view create. Oke, kita bakalan coba atur di sini. Ini adalah halaman. Kita ganti aja di sini halaman tambah mahasiswa. Seperti ini ya. Nanti kita perbaiki di sini. Jadi kita pengen NPM, nama dan jenis kelamin itu berada dalam satu baris yang sama. Berarti kita butuh di sini NPM yang ada di sini itu ada 3. Berarti di sini kita kasih 4 NPM-nya, di sini juga 4. Berarti kita butuh di sini satu call baru SM4 label, nama labelnya adalah jenis kelamin. Baru di sini untuk jenis kelamin kita buat select aja. Select titik form select ya, namanya kita buat JK jenis kelamin. Ya, untuk option kita hanya 2 ya. Atau di sini kita buat value-nya, kita langsung buat di sini ada 2 ya. Laki-laki dan perempuan. Kalau kita lihat dulu hasilnya. Nah, sekarang ada 3 ya. Nah, di sini ada jenis kelamin. Lalu di bawahnya ada tanggal lahir, alamat. Tanggal lahir, alamat, kemudian ada tombolnya di sini. Ya, kita buat di sini tanggal lahir, alamat, ini dalam satu baris yang sama deh. Jadi nanti saya pengennya itu tanggal lahir dan alamat itu dalam satu baris yang sama, atau bisa lebih, tombol nanti di ujung. Berarti kita harus membagi 2 dulu nih bagian ini. Jadi kita bagi 2, si tanggal lahir ini kita kasih 8. Baru yang bawah nanti kita hapus, ini kita kasih 4 untuk tombol. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi tombolnya kita pindah ke sini, kedua ini, baru di sini tempat si alamat dan tanggal lahir. Tanggal lahir kita masukkan lagi dia ke dalam row. Kita kasih row di sini. Lalu di dalam row ini kita buat si tanggal lahirnya itu 4 deh. Call min sm 5 deh ya. Nah, baru ini kita copy ke sini ke dalam. Ya. Kalau kita lihat
Nah, jadi dia di segini cukup lah ya. Baru sisanya untuk si alamat. Baru 5 berarti 7 di sini ya. Call SM7 ini tempat labelnya adalah alamat, inputnya teks, tipe kelasnya form control, namanya adalah alamat. Kalau kita lihat di sini kita kasih placeholder lah ya, placeholder input, biar turun ke bawah kita alt z input alamat. Nah, dia panjangnya segini. Sisanya ini kita hapus nih. Jadi yang tombol simpan dan kembali kita pindah ke prodi sekarang. Yang halaman prodi ini kita hapus. Ya, baru si kolom 2 ini sekarang kita masukkan dia ke dalam. Ini kita hapus. Nah, gini ya. Tapi di sini kita buat row juga ya. Kita butuh row juga di sini. Kita masukkan mereka ke row deh, titik row. Nah, gini dia. Nah, tapi row ini butuh baris ke bawah. Seharusnya yang tadi aja ya. Nggak apa-apa deh. Ini kita buat baru MT4. Nah, di sini ada kembali dan simpan dan kembali. Nah, sudah sesuai ya. Di sini ada npm, kolom pertama ada npm. Yang kedua mahasiswa nama, baru jenis kelamin, lalu tanggal lahir dan ada alamat di sini. Selanjutnya kita coba melakukan simpan data melalui proses yang kita buat di sini. Di sini kita sudah buat langkahnya. Tinggal kita bagaimana menghubungkan ke dalam sistem kita. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan, sebenarnya proses ini sudah bisa ya. Kita sudah pakai ini. Kita sudah ada form. Di sini sudah jalan. Nah, yang pertama kita cek dulu name dari masing-masing inputan sudah benar atau belum. Ini sudah ada name, oke, npm sudah. Nama mahasiswa juga ada name-nya mahasiswa. Name jenis kelamin JK, name tanggal lahir, alamat ya, baru kemudian submitnya simpan. Nah, kemudian kita sudah juga punya form, tag form ya. Di sini actionnya masih kosong, metodenya post. Artinya gini, kalau misalnya kita kembali ke controller, mana controller kita kembali ke controller, artinya setiap bilangan apapun yang dikirim kemana, kita lihat dulu ke route kita yang ada di web ya. Setiap apapun data yang dikirim ke mahasiswa dengan metode post itu harusnya akan masuk ke dalam function store. Di sini seharusnya akan tampil ke sini apapun yang dikirim dalam bentuk post gitu ya. Jadi setiap apapun yang dikirim dalam bentuk post ke mana? Ke mahasiswa. Jadi kita ganti actionnya ke mahasiswa. Karena kita menyesuaikan dengan yang ada di root tadi. Root kita tadi ada di web. Apapun yang dikirim ke mahasiswa itu harus mengacu kepada bentuk store. Melihatnya bentuknya gimana? Kita lihat aja di terminal ya. Untuk melihat bukti dari struktur listnya itu kita bisa lihat di sini PHP artisan root .2 list. Di sini akan dijelaskan bahwa jika mahasiswa data yang dikirim ini dalam bentuk get, artinya hanya berbentuk data slash gitu ya, maka ini otomatis akan dikirim ke indeks. Ini akan dikirim ke indeks. Jika mahasiswa ada data yang dikirim ke mahasiswa slash mahasiswa sesuai dengan yang di sini, ada yang mengirim data ke sini dalam bentuk post, maka ini masuk ke store.
Jika ada data get URL mahasiswa / create, ini masuk ke dalam function create. Begitu seterusnya. Jadi ini memang harus sesuai dengan yang diminta si Laravel. Kenapa? Karena kita pakai yang namanya resource, ya. Jadi saat kita ingin mengirim data, kita akan ditampung oleh si function store. Jadi sebelum melakukan itu, ini sebenarnya tinggal langsung dipakai, tetapi ada satu yang belum nih. Kita butuh token di sini. Dalam Laravel itu ada token yang akan dikirim. Token ini nantinya akan di-generate. Setiap token akan berbeda-beda nilainya. Jadi si Laravel akan membuat sebuah security dalam pengiriman token. Caranya sederhana, kita cukup buat di sini bcsrf enter. Nah, otomatis ini akan dibentuk dalam bentuk token. Cara ngelihatnya gimana? Coba kita refresh, baru kemudian kita klik kanan, kita buka aja di sini inspect, ya. Kita lihat di sini menu body, baru di sini ada container, kita lihat row, ya, baru di sini call 12 form action. Nah, di sini ada satu bentuk token. Padahal di dalam ini codingan kita nggak ada buat sama sekali nih tokennya. Nah, kan gitu ya. Berarti token ini berisi name token yang value-nya adalah berupa angka dummy, merupakan enkripsi sebuah token. Ini salah satu ciri khas dari si Laravel. Kalau sudah seperti ini otomatis ketika di save ini akan terkirim datanya. Kemana datanya terkirim? Ke halaman store, function store. Kalau kita refresh, ya, kita isi datanya 1, 2, 3. Namanya misalnya Susan misalnya. Lalu jenis kelaminnya perempuan, tanggal lahirnya misalnya tanggal 1, alamat Medan misalnya. Kalau saya kirim, nah ini otomatis terkirim kemana? Ke dalam function store. Untuk ngetes lagi gimana? Misalnya kita echo halo di dalam store. Kalau kita save, kita lihat hasilnya. Nah, tampil dia, ya. Artinya bahwa proses dari bentuk pengiriman kita berhasil. Ya, setiap data yang dikirim ke mahasiswa dalam bentuk pos akan masuk ke store. Yang jadi pertanyaan adalah, jadi setiap inputan yang kita buat tadi masuknya kemana? Kan gitu. Ya, kita kan ingin mengambil datanya. Jadi kalau kita kirim, kita pengen lihat datanya dikirim kemana. Datanya itu akan masuk ke variabel request. Untuk melihatnya gimana? Kita bisa return request. Misalnya variabel return, di sini return variabel request. Kalau kita lihat di sini hasilnya akan menampilkan semua data yang dikirim tadi. Nih, termasuk tokennya, NPM-nya, nama mahasiswa, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, dan sebagainya. Jadi kita sudah punya nih return kita. Ya, tinggal kita pastikan bahwa setiap request ini akan kita sesuaikan dengan yang kita butuhkan untuk penyimpanan data di sini. Ya, untuk penyimpanan data di dalam database kita. Oke, di sini kita hanya butuh datanya itu berbentuk array. Jadi misalnya kalau saya return request, misalnya saya pengen melihat siapa data yang dikirim dalam si name npm. Nah, npm ini adalah datanya itu dapatnya dari mana? Dari name masing-masing. Kalau di sini npm-nya name, di sini name-nya npm, maka di sini npm juga. Kalau di sini name-nya nama mahasiswa, maka di sini juga nama mahasiswa. Jadi sesuai dengan apa yang dibutuhkan di name-nya. Jadi misalnya saya ingin melihat npm 123, itu cukup ngebuatnya aja seperti ini. Variable request panah npm, maka ini harusnya menampilkan si npm. Nah, 1, 2, 3. Kalau saya ganti nama mahasiswa, otomatis akan menampilkan data yang dikirim si name nama mahasiswa.
Oke, selanjutnya data yang dikirim tadi tinggal kita masukkan aja ke dalam array. Arraynya misalnya saya ganti dengan data, di mana array ini nantinya menampung setiap data yang dikirim tadi. Namanya di sini ini harus sesuai dengan nama yang di database. Yaitu kalau npm sesuai ya, huruf besar, huruf kecil. Pada saat di sini kita kasih npm ini didapat dari variable request npm baru nama mahasiswa ini didapat dari variable request nama mahasiswa, baru kemudian ada JK jenis kelamin, di sini variable request JK, baru kemudian ada tanggal lahir, di sini variable request tanggal lahir, baru kemudian alamat request alam. Oke, seperti ini. Nah, lalu kemudian data yang sudah kita kirim ini langsung kita simpan. Caranya cukup mudah. Mahasiswa, ketika saya enter ini otomatis akan terpanggil ya kelasnya. Use baru di sini. Ya. Ini karena kita sudah install yang namanya PHP Intellipen. Saya enter, otomatis di atas akan terpanggil nih model mahasiswa. Lalu kemudian tinggal titik 2 create, buka kurung, variabel data. Jadi semua data yang saya buat ini akan dikirim ke data. Lalu kemudian ketika dijalankan kita redirect. Kalau misalnya dijalankan, kira-kira apa yang terjadi? Ini akan terjadi error. Kenapa? Di mahasiswa itu otomatis ngebaca bahwa datanya itu namanya bukan mahasiswa tapi mahasiswa seperti yang kita buat tadi. Jadi untuk mendefinisikan bahwa namanya itu bukan mahasiswa, kita harus definisikan dulu di modelnya. Jadi kalau misalnya kita save di sini, saya continue, ini akan terjadi error di sini. Ya, kata dia gini. Nah, add npm available property itu tidak ada, kata dia. Tabelnya nggak ada yang namanya si npm. Jadi kita belum definisikan. Kita harus definisikan dulu. Yang pertama kita definisikan nama tabelnya. Kata dia gini, definisi pertama dia butuh available. Nanti kita buat available-nya dulu. Nanti kita buat protected ya, variable available ini merupakan kolom mana saja yang bisa kita simpan. Kita butuhnya ada 5 nih, npm nama mahasiswa, JK, tanggal lahir dan alamat. Nanti di sini cukup kita buat npm, nama mahasiswa, lalu kemudian jenis kelamin, tanggal lahir, lalu kemudian alamat. Sampai di sini kira-kira sudah selesai nggak nih permasalahannya? Belum. Kalau kita simpan, kita kirim, kata dia nama tabelnya tidak ada. Kata dia di sini Laravel itu ngebaca hanya nama mahasiswa. Jadi dia nggak tahu si mahasiswa, padahal nama tabelnya. Yang tahu dia hanya si mahasiswa. Jadi teman-teman kalau nggak ubah, ini seharusnya sudah selesai. Sudah bisa langsung dipakai. Karena kita sudah ubah nama mahasiswa, jadi kita harus ngasih tahu si Laravel, oh nama tabelnya bukan mahasiswa tapi mahasiswa. Caranya kita harus definisikan lagi di sini protected variable table, nama tabelnya itu adalah mahasiswa loh gitu. Kita harus kasih tahu si Laravelnya. Jadi pada saat kita save, ini langsung datanya tersimpan seharusnya. Ya, seharusnya datanya langsung tersimpan. Nah, yang jadi pertanyaan, ini seharusnya sudah berhasil. Ketika disimpan, dia langsung mengarah kemana? Dia langsung mengarah kemana nih setelah disimpan? Kita arahkan dia ke halaman mahasiswa, berarti kita return, redirect. Ya, kita redirect dulu. Redirect ini artinya kita arahkan kemana? Halamannya ketika selesai simpan. Ke halaman /mahasiswa. Ya,
Kalau kita save, ini seharusnya masuk nih. Kalau kita lihat isinya kan masih kosong ya. Kalau kita arahkan, dia otomatis masuk. Kalau kita lihat di sini, nah datanya masuk tuh. Kan gitu. Yang jadi pertanyaan adalah kalau kita klik tambah mahasiswa, saya klik simpan. Yang jadi pertanyaan kata dia di sini, datanya NPM tidak boleh kosong. Nah, seharusnya kan si user itu nggak boleh nih nampilin yang namanya error seperti ini. Kenapa? Karena kita harus definisikan bahwa setiap data-data error itu tidak boleh ditampilkan. Kenapa? Karena nanti akan melihat tuh si usernya bisa terjadi tidak baik seperti ini. Nah, kita harus kasih sebuah data, kita harus kasih peringatan bahwa setiap datanya kosong ataupun datanya NPM-nya sudah ada, yang sudah kembar, setiap misalnya NPM-nya kosong, mahasiswa kosong, menampilkan sebuah peringatan bahwa NPM masih kosong. Jika nama mahasiswanya masih kosong, nama mahasiswa masih kosong. Nah, gitu ya. Jadi ini harus kita definisikan semua agar nanti tidak terjadi error-error seperti ini ya. Caranya gimana? Kita yang pertama itu kita lakukan adalah membuat yang namanya validate. Jadi si Laravel punya yang namanya validate. Jadi kita buat di sini namanya ada variabel namanya request ya, untuk mengatasi data-data yang error seperti ini. Misalnya data kosong, NPM nggak boleh kosong, nama mahasiswa tidak boleh kosong, atau NPM-nya itu sudah dipakai sebelumnya ya. Kita harus buat yang namanya di sini variable request. Jadi setiap request yang dikirim nanti akan kita validate ya. Jadi kita install namanya di sini validate seperti ini. Siapa aja validate-nya? Validate yang pertama kita butuhkan adalah si NPM. Berarti di sini kita butuh NPM. Gini aja deh, ini kita enter ya biar gampang. Di sini yang pertama adalah NPM. NPM ini validate-nya yang pertama dia harus required. Untuk validate ini kita butuh array di dalamnya ya. Karena di dalam array ini kita buat gini aja deh biar gampang. Di sini kita butuh array. Yang pertama kita butuh yang namanya NPM. Lalu kemudian di sini ada require. Require artinya jika NPM nanti ketika diinput datanya itu kosong, maka akan tampil sebuah peringatan. Lalu apalagi? Misalnya si NPM harus diisi dengan angka. Berarti kita butuh lagi di sini namanya / hashtag atau gini ya. Baru numerik. Artinya si NPM harus diisi dengan numerik. Lalu apalagi? Misalnya unique. Arti unik, dia harus tidak boleh data yang sama, harus masukkan dulu dia ngambilnya dari mana? Dari model yang namanya mahasiswa yang nanti dikhususkan pada kolom NPM seperti ini ya. Lalu kemudian untuk require yang kedua itu ada si nama ya. Nama ini isinya juga sama require, baru di sini ada jurusan juga ya. Jurusan kita nggak ada ya, kita adanya si tanggal lahir ya. Jenis kelamin kita ada di sini, jenis kelamin require juga. Sebenarnya untuk jenis kelamin kita tanpa buat require karena ini otomatis langsung ada ya, tapi mana tahu kita untuk menghindari ada yang iseng mengisi select itu dengan option tidak ada, jadi kita bisa atasi. Lalu kemudian di sini selain NPM kita butuh require-nya untuk tanggal lahir, baru di sini require, baru siapa lagi alamat ya, alamat ini kita isi dengan require. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan ngetes nih, akan ngecek beberapa data ini ketika ada yang kosong. Misalnya ini ya,
kan kita sudah buat require nih, seharusnya ini datanya sebenarnya ada error kalau misalnya kita datanya kosong nih. Kalau kita klik, jadi sebenarnya si Laravel ngebaca sudah sesuai nih. Oh, kalau ada require data kosong, dia nggak boleh langsung ngirim ke halaman mahasiswa ataupun nggak boleh ngirim ke database karena belum bisa terkirim karena ada require di sini. Jadi pertanyaan feedbacknya belum ada. Kita belum tahu ini kenapa kembali ke sini, apa masalahnya, kita belum tahu. Jadi kita pengen tampilin setiap data yang error itu ke atas ini agar kita tahu, oh data ini datanya kosong, nggak boleh diisi. Jadi kita harus masukkan data yang dikirim ketika error, tampilkan data errornya gitu ya. Dimana kita coba buat di create aja di bawah form mahasiswa lah ya, di bawah form mahasiswa. Di sini kita buat sebuah if, di sini kita buat b if artinya gini, jika variabel errors, jadi di sini ada variabel errors ya, ketemu, jika ditemukan ada yang error, kan gitu logikanya. Jika ketemu ada error, maka kita pengen tampilin errornya. Nah, saya pengennya itu errornya itu dalam bentuk LI gitu. Jadi saya pengen nampilin dia dalam bentuk error. Jadi kita buat aja di sini kelas baru si milik Bootstrap. Kita buat di sini titik pt3 untuk si errornya ya. Baru kita kasih kelas alert aja ya. Titik alert. Baru titik alert danger untuk warna merah gitu ya. Lalu kemudian kita buat UL untuk menampilkan secara list ke bawah itu dalam bentuk perulangan. Jadi setiap data yang error ini nantinya akan dikirim dalam bentuk perulangan. Kita butuh perulangan di sini. Berarti kita butuh b for each. B for each isinya apa? Variable errors. Di sini variable errors. Errors semua datanya. Gitu ya. S itemnya apa aja. Nah, itemnya kita kirim dalam bentuk LI. Nah, LI-nya ini kita isi dengan apa? Variable item yang kita for each ini. Item. Nah, kalau kita lihat di sini, kita jalanin. Kalau kita klik simpan, seharusnya errornya tampil nih. Ya, tampil. Kata dia, npm field is required. The nama required, the tanggal lahir required, alamat required, kata dia. Ya. Tapi kan ini dalam bentuk bahasa Inggris nih masih. Kita pengen itu dia dalam bentuk bahasa Indonesia. Ya, kalau kita lihat di sini, nah seharusnya ini bisanya kita buat dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, itu kita atur lagi ya untuk penemuan bahasa Inggrisnya ini. Kita atur dianya di dalam controllernya di sini. Kalau kita lihat di sini kan kita sudah punya bentuk array ya, tapi arraynya hanya satu nih. Kita buat satu lagi array di bawahnya untuk nanti menampung data-data array untuk meminimalisir kata-kata bahasa Inggris ini dengan kata-kata yang ingin kita buat sesuai keinginan kita. Jadi caranya kita buat koma di sini, di bawahnya kita buat array lagi. Ya. Array-nya apa? Array-nya ini sesuaikan. Misalnya yang pertama pada npm require, berarti di sini kita buat titik npm titik, jika ada npm itu yang require, kita jelaskan. Penjelasannya nanti kita jelaskan. npm tidak boleh kosong. Gitu. Kalau kita lihat, kalau kita refresh, nah, npm tidak boleh kosong ya. Jadi bahasanya sudah diubah nih. Yang kedua sama. Ini kita copy aja 1 2 3 4. Nanti ada 4 di sini. 2 3 4 ya. Masing-masing ini kita kasih koma, 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 koma. Oke, yang kedua itu ada si nama ya, nama. Untuk nama dan nama berarti kita buat di sini nama mahasiswa tidak boleh kosong. Lalu di sini juga jika nama yang di sini sesuaikan ya kan dengan yang ada di atas. Jadi kalau memang yang di atas itu dia nama, di sini berarti di sini juga nama.
Kalau JK di sini JK. Arti di sini kita ganti jenis kelamin tidak boleh kosong. Baru di sini di atasnya TGL lahir, berarti di bawahnya juga TGL lahir. TGL lahir berarti di sini tanggal lahir tidak boleh kosong. Baru kemudian alamat di sini kita kasih alamat tidak kosong. Kalau kita lihat, kita klik. Nah, sekarang sudah menjadi bahasa Indonesia nih. NPM tidak boleh kosong, nama tidak mahasiswa tidak boleh kosong, tanggal lahir tidak boleh kosong, alamat tidak boleh kosong. Nah, untuk jenis kelamin kan nggak ada masalah ya sebenarnya. Lalu misalnya data yang diinputkan NPM itu dalam bentuk huruf, bukan dalam bentuk numerik misalnya. Ini juga kita bisa atasi. Kita buat satu lagi di sini. Kita buat koma NPM titik numerik. Ya, baru kita jelaskan. NPM harus diisi dalam bentuk angka. Lalu misalnya NPM-nya sudah ketemu nih, NPM-nya sudah ada. Bisa kita buat NPM titik unique, baru di sini NPM sudah ada sebelumnya. Gitu. Nah, jadi pada saat di sini, nah misalnya si NPM-nya, misalnya ada yang iseng nih, isengnya itu dia buat tipe datanya ini dalam bentuk tipe string. Dia kan bisa dilakukan seperti ini. Kita inspect misalnya, lalu diubah dia tipenya ini jadi teks. Itu bisa aja ya terjadi. Nah, kalau seperti ini kan saya bisa ngisi nih dalam bentuk huruf nih string. Nah, jadi ada yang iseng misalnya saya dibuatnya misalnya Joko NPM, padahal kan ini dalam bentuknya harusnya angka ya. Pada saat disimpan, diklik, nah NPM di sini langsung dibaca karena ada sebuah filter yang kita buat di controller. Nah, NPM harus diisi dalam bentuk angka gitu ya. Jadi kita harus pandai-pandai memfilter agar kejadian-kejadian yang tidak diinginkan bisa kita hindari gitu ya. Lalu kemudian kalau seandainya sudah diisi datanya, misalnya data yang sama NPM 123. Jadi kalau saya buat 123, nama mahasiswanya kita isi misalnya Heru, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahirnya misalnya tinggal di Medan. Saya klik simpan, ini seharusnya akan menampilkan NPM sudah ada sebelumnya. Oh, untuk nama mahasiswa dia menganggap bahwa nama mahasiswanya sudah tidak ada ya. Padahal di sini berarti ini harus menyesuaikan dengan request. Requestnya ini create-nya untuk nama mahasiswa itu adalah nama mahasiswa. Berarti di sini harus kita buat nama mahasiswa. Di bawah juga nama mahasiswa. Ya. Kita refresh dulu. Misalnya kita isi misalnya name 123 sama ya dengan yang di sini. Misalnya namanya si Joko, tanggal lahir tanggal 7, alamat Medan. Saya klik simpan. Nah, dia menganggap si namanya itu sudah ada, NPM sudah ada sebelumnya. Oke, yang jadi pertanyaan, ini kan sudah kita simpan, sudah kirim, seharusnya datanya sudah ada juga ya. Istilahnya datanya itu nggak hilang. Jadi datanya itu kan seharusnya masuk juga ke masing-masing kolom. Pada saat dikirim, datanya nggak kosong. Nah, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan session flash namanya. Kita bisa buat di sini namanya di paling atas. Ya, di sini kita buat bisa session kita pilih aja support package .2.2 flash ya. Kita isi yang pertama sih NPM ya. Ini NPM dapatnya dari variable request ya, ngambil dari NPM. Nah, kemudian yang pertama kita lakukan dia penginputan value sessionnya itu pada kolom
create kita di npm. Di mana? Di sini. Kita buat value di sini. Value-nya itu berupa session. Ya, session get. Jadi kita ambil get yang dengan nama npm. Jadi setiap data yang dikirim dalam bentuk itu akan dikirim. Ya, kalau kita lihat misalnya saya buat 1 2 3, saya klik simpan. Nah, 1 2 3 tetap terkirim ya. Jadi itu adalah session get. Jadi otomatis kalau kita buat session nanti ada di sini. Illuminated HTTP packet session. Ya. Ya, pada saat membuat session juga teman-teman hati-hati ya. Session di sini nanti ada 2. Session di sini ada contract session. Nah, kita pilih session yang tadi, session yang request, yang di support packet session. Jadi teman-teman kalau salah pilih session juga nanti akan nggak mau tampil sessionnya. Nah, di sini ada kontrak. Jadi kalau sudah pernah dipanggil dia otomatis sessionnya di atas ya. Di sini flash, kita kasih namanya adalah nama mahasiswa. Ini ngambil dari request nama mahasiswa. Jadi di dalam create juga di dalam namanya kita kasih value ya. Di sini session get, ngambil get dari nama mahasiswa. Nama mahasiswa ini itu ngambil dari nama flashnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini dibuat n, maka yang di sini juga harus n, gitu ya. Jadi teman-teman harus perhatikan baik-baik. Lalu kemudian untuk session flashnya yang kedua ada jenis kelamin, otomatis tanggal lahir deh ya. Session untuk flash baru tgl lahir, ini ngambil dari request tgl lahir. Jadi kita buat juga di value tgl lahir nih. Di sini kita buat value session get tgl lahir. Oke, selanjutnya ada si alamat. Kita buat session flash. Di sini alamat. Salah buat ya. Di sini alamat, request alamat. Oke. Setelah selesai, kita buat di alamat juga value session get alamat. Oke. Kalau kita save, ini kita save dulu. Lalu kemudian saya kirim misalnya 1 2 3. Nah, npm sudah ada sebelumnya tapi datanya tidak hilang ya. Baru misalnya di sini Joko, baru kayak klik simpan. Nah, si Joko tetap ada ya. Baru tanggal lahir misalnya tanggal 12. Nah, 12 juga tanggal lahir tetap terkirim. Alamat misalnya Medan. Nah, npm sudah ada sebelumnya. Jadi kalau misalnya saya ganti jadi 1 2 4, dia otomatis akan masuk nih di sini. Nah, masuk. Nah, jadi pertanyaan adalah ketika kita kirim, kita simpan, ini harusnya dia menampilkan flash juga di sini yang menandakan bahwa pesan kita sudah berhasil disimpan. Jadi kita harus menampilkan flash. Nah, caranya itu bisa kita tambahkan flash success di dalam redirectnya. Jadi di mahasiswa controller bisa kita tambahkan satu flash di sini. Ini kita bisa kirim flashnya ya. Kita kirim dalam bentuk with. Kita menggunakan with di sini. Baru kemudian kita pilih, kita kasih namanya success. Kita kasih teks berhasil
data berhasil ditambahkan. Nah, yang ini nanti akan kita butuhkan nih bentuk ini. Kemana? Jadi kita buat dia di halaman depan, berarti ada letaknya di halaman indeks ya, di indeks. Kita buatnya aja dia di bawah tabel deh ya, di bawah tabel. Berarti di sini kita buat di sini row baru aja ya. Ya, di bawah table kita buat row baru di sini untuk nanti buat flashnya. Kita buat di sini, kita buat row titik call min sm 12. Nah, lalu di sini kita buat session untuk menampung sebuah sukses yang kita kirim tadi ini. Yang kita kirim nih. Jadi nanti dikirim dalam bentuk flash, artinya hanya bisa dipakai sekali. Kita buat if di sini ya. If jika ada session has ya, has artinya satu, baru namanya sukses dikirim, maka kita buat satu bentuk tampilan data. Kita bentuk sama seperti yang kita buat di dalam peringatan yang ada di create, yaitu di sini ya, sama bentuknya seperti ini. Jadi kita buat juga seperti itu. Kita buat titik pt 3 baru titik alert. Nah, sekarang alertnya kita buat alert sukses. Kalau sebelumnya kan kita buat alertnya itu dalam bentuk danger. Nah, hari ini kita buat session di sini. Session 2 get success. Sukses dapatnya dari mana? Dari data yang kita kirim. Nih namanya sukses. Nah, pada saat di sini kita misalnya kirim data nih. Misalnya datanya 125 yang tidak ada. Namanya misalnya Heru. Jenis kelamin laki-laki, tanggalnya tanggal 9 Medan Timur misalnya. Kita klik simpan. Dia otomatis data berhasil ditambahkan gitu ya, menampilkan flash. Jadi data flashnya ini bisa kita pakai, atau teman-teman kalau pengen data yang lebih bagus bisa mengunjungi Get Bootstrap. Di Get Bootstrap untuk alert banyak sekali, teman-teman bisa pilih aja di sini alert. Untuk data alert banyak sekali, datanya bagus-bagus ya, bisa dipakai juga. Jika teman-teman ingin pakai, kita pilih yang ada tombol silangnya ya, yang ada tombol close-nya di ujung, kita bisa pakai, yaitu kita pilih yang ada X di ujungnya. Nah, ini dia, kita butuh yang ini, bisa ini kita kalian teman-teman copy ya, ini bisa dipilih di sini, ini bisa diganti ya. Kalau ingin dipakai bisa pakai yang ini, boleh. Di sini misalnya successfully lalu alert warningnya kita ganti jadi sukses. Baru di sini kita ganti datanya itu dengan data session. Ya, di sini kita ganti datanya dengan session 2.2 get success. Boleh seperti ini. Kalau kita lihat hasilnya, misalnya kita isi datanya 126 ya, kalau nggak salah 123, 124, 125, 126 yang belum ada. Namanya misalnya Jenny, jenis kelamin perempuan, misalnya tanggal lahirnya tanggal 3, misalnya asal alamat Jambi. Kita klik simpan. Nah, tampil di sini 10 data berhasil ditambahkan. Ini lebih bagus lah ya. Ini adalah salah satu contoh pembuatan sebuah simpan. Ya, tadi kita sudah banyak ya untuk melakukannya. Kita sudah melakukan simpan, baru kemudian kita tadi ada alert,
menampilkan tulisan untuk ketika error terjadi, data yang dikirim tidak sesuai, juga sudah kita lakukan sama-sama. Selanjutnya nanti kita bakal ngebahas untuk menampilkan data.